Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadadil a'yan. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan para jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3, wabil khusus Ketua DKM yang masih baru, yang masih hangat, yaitu Pak Haji Heri dan jajarannya. Bersyukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan panjang umur, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang mereka hanya bisa menangis, mereka hanya bisa berbaring di tempat tidurnya, baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah. Pengen pagi-pagi bisa jalan pagi sama keluarga, bisa jamaah subuh, bisa ikut pengajian, tapi apa daya. Bahkan jutaan umat manusia yang sudah meninggal dunia kepingin andai kata bisa balik lagi, kepingin ikut sholat berjamaah, kepingin ikut beramal soleh, kepingin mereka ikut membantu segala di jalan Allah, kebaikan-kebaikan di jalan Allah. Itu yang Allah sampaikan dalam surat Munafiqun ayat 10 dan ayat 11. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, kalau saja Kau bisa berikan kepadaku kembali ke dunia umur sebentar aja, pastilah aku akan menjadi orang yang dermawan, mau bersedekah dan mau kepengen orang yang bisa jadi golongan orang-orang yang soleh. Itu semua orang-orang yang mati itu kepengennya seperti itu. Maka mumpung kita ini masih hidup, gunakanlah untuk sebanyak-banyaknya untuk beramal soleh. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan." Kalau kamu kepingin, siapa saja yang kepingin ketemu Rabbnya penuh dengan kebahagiaan nanti kalau mati, maka modalnya cuma satu, falyamal amalan sholihah. Banyak-banyaklah beramal soleh, jangan bosan-bosannya. Dan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan sampai berbuat syirik. Ya, akhir-akhir ayatnya jangan sampai berbuat syirik. Itu yang pesannya Allah kepada hambanya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan nasihat Rasulullah. Jagalah 4 mutiara yang ada pada diri kita. Arba'atu jawahir fi jismi bani Adam. Kata Rasulullah bahwa Allah ini memberikan mutiara. 4 mutiara ada pada anak cucu Adam, manusia ini. Ini adalah kata majazi kalau kita belajar balaghah, ilmu balaghah. Bukan yang hakiki tapi majazi, kata kiasan. Mutiara itu gambaran sesuatu yang sangat mahal harganya, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat mulia. Maka kalau 4 mutiara ini kita abaikan, gak kita pedulikan, gak kita pelihara, jangan salahkan kalau dia nanti hamba itu akan hina di hadapan Allah, karena sudah mengabaikan sesuatu yang mahal anugerah Allah ini. Amal jawahir, kata Rasul, mutiara itu satu adalah fal aqlu, adalah akal. Akal ini adalah mutiara yang sangat mahal harganya, kita nggak bisa beli di rumah sakit manapun. Makanya anugerah Allah, jangan sampai kita rusak akal kita ini. Dengan cara apa rusaknya? Baik itu mabuk-mabukan, terjerat narkoba, baik itu heroin, sabu-sabu, utau, koplo, ekstasi, ganja, kokain, BK, magadon, etilon, termasuk miras oplosan, rapinol, leksotan. Apal semua Ustaz, bandar ya Ustaz, sembarangan. Saya cuma ngapalin aja, saya nggak tahu bentuknya kayak apa. Semuanya itu adalah haram. Karena hadis riwayat Imam Ahmad, termasuk ashabus sunan, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, semua, Nasa'i, Abu Dawud, dari sahabat Jabir, ma askaro kathiruhu faqaliluhu haramun.
sesuatu yang banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya pun hukumnya haram. Jadi jangan punya prinsip ini kan saya nggak mabuk minum ini, jadi ukurannya bukan sedikitnya, saya kan cuma sedikit. Kalau banyaknya itu memabukkan, sedikitnya pun juga hukumnya haram. Wa kullu muskirin haramun, rawahu Muslim. Semua yang memabukkan itu hukumnya haram. Apa nikmatnya orang-orang kadang-kadang sampai mabuk-mabukan dengan oplosan, habis mabuk mati semua. Ya Allah, ini kan merusak akal kita. Berapa juta sel di otaknya sudah hancur dan rusak. Ini diantaranya dengan datangnya barang-barang dari Cina dengan bermacam-macam dikemas dalam besi, dalam macam-macam hebatnya. Tapi semuanya itu tujuannya untuk merusak umat-umat Islam di Indonesia ini. Kita harus waspada. Sampai masalah ini sudah masuk ke sekolah-sekolah, sampai ke TK, SD sudah masuk bentuk permen-permen itu sudah banyak. Ini bukan mengada-ngada. Ini adalah mutiara yang sangat mahal. Orang dihargai, dimuliakan, orang akalnya masih sehat. Coba kalau dia gila, biarpun dia orang kaya, kalau gila hancur, rendah nilainya. Biarpun dia cantik, mulus, putih, tapi kalau gila, siapa yang senang? Kalau ada orang yang senang sama dia orang gila, berarti laki-laki yang gila juga sama gilanya. Ini kita gunakan apa untuk merenungkan ciptaan-ciptaan Allah? Makanya Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu apakah enggak kamu renungkan? Berapa ribu diantaranya ciptaan Allah, saraf ini. Itu kemarin ada jamaah saya, orang kaya raya. Sarafnya cuma dimatikan, diambil, kalau satu aja enggak berfungsi. Dia mencos gak bisa balik. Itu sudah berusaha kemana-mana, Singapura, Cina, habis harta bendanya. Itu baru satu saraf. Ada lagi jamaah saya dari Pertamina, bahwa dia cuman nikmatnya dia ngeluh sama saya. Mulutnya itu rasanya ada di mulut itu diambil oleh Allah. Mau makan pedes, mau gak pedes, mau asin, mau enggak ada rasanya apa-apa. Itu berusaha berbulan-bulan. Masya Allah. Kemarin tukang lagi motong keramik, tahu sarafnya di ini kepotong jempolnya. Enggak bisa balik. Gini enggak bisa. Itu harus segera bayar 6 juta. Itu baru satu saraf. Berapa ribu saraf belum di gigi kita. Itu kamu gunakan. Kenapa kamu dikasih banyak kenikmatan? Berapa nilainya kalau dihargai? Bapak Ibu yang berbahagia, makanya kita ini disuruh menggunakan akal kita. Karena apa? Banyak nanti penghuni-penghuni neraka. Itu dalam surat Al-Mulk 67 ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba dibaca artinya. Surat yang ke-67 ayat 10. Dan mereka berkata, bagus, langsung sambar gitu, saya senang gini. Iya. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, nescaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Itu penyesalannya mereka. Ya Allah, kalau saja dulu aku mau di dunia mau mendengarkan ada nasihat para rasul, para nabi, para ulama. Kami mau menggunakan akal kami aja, mau merenungkan, kami nggak bakal masuk neraka yang menyala-nyala, yang panasnya seperti ini. Dulu kami terlalu sombong, terlalu nggak mau menggunakan, nggak mau mendengarkan nasihat orang. Makanya kita renungkan. Coba Bapak sedikit, biar kita mau syukur kepada Allah. Pernahkah kita merenungkan bahwa, atau kita pernah bertanya ke apotek, berapa harga oksigen per liternya? Berapa harga nitrogen per liternya? Bahwa per liternya itu dulu itu 25.000 itu oksigen. Gak tahu sekarang. Nitrogen 9.950 per liter.
Tahukah Bapak Ibu bahwa satu hari kita ini menghirup oksigen itu 2.880 liter, dan nitrogen itu kita butuh 11.376 liter. Jadi bila kita rupiahkan, kita harus bayar sama Allah itu 185.190.000. Itu sehari harus bayar sama Allah. Kalau kali 30 sebulan berarti 5.455.736.000 itu sebulan. Gratis, kamu nggak disuruh bayar. Coba. Kemarin baru mati lampu, sehari aja pontang panting. Itu suatu saat nanti itu kalau sampai nggak ada udara, katakan ya Allah Rasulullah, andai kata nggak ada udara di dunia ini sehari, baunya dunia itu busuknya luar biasa, melebihi bangkai. Alhamdulillah itu belum terjadi. Ya. Gunakanlah akal kita biar kita ini syukur, jangan sampai kita gunakan hanya untuk mikirkan game aja. Udah tua masih catur aja, dipikirkan nasibnya raja sama seter aja udah. Ya Allah, mati gua dah. Ya Allah, mati aja dipikirkan. 2 jam betah itu kalau diajak catur. Giliran pengajian setengah jam aja pantat sudah panas sudah kadang. Ya Allah. Oke lah Bang, ente menang catur. Kau pikirkan benar-benar sampai kau kuras pikiran tenaga. Kalau kamu menang catur, apakah raja sama seter memikirkan nasibmu? Coba. Enggak. Coba Bu, ya udah usia 50 tahun mendingan kamu itu ke masjid dikir yang banyak udah ya. Yang nomor 2 adalah buat din, kata Rasulullah. Agama itu adalah suatu anugerah yang luar biasa, besar anugerah, nggak bisa dibeli dimanapun. Kita ini bersyukur Bapak Ibu, agama kita ini agama Islam. Silakan buka dalam surat adalah Ali Imran ayat 19. Ali Imran surat yang ketiga ayat 19. Ayo yang nyamper lagi, saya senang banget. Ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Ada yang baca? Ayo. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi kita ini beruntung, kita ini beragama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah. Juga Allah berfirman, adalah ayat yang terakhir turun satu riwayat, yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Setelah 80 hari ayat ini turun, Rasulullah wafat. Itu dalam tafsir. Ada yang mau baca artinya? Kalau enggak, langsung saya intinya. Wa raditu lakumul Islam dina. Kata Allah, aku ridho Islam menjadikan agama. Ridho, Allah ridho banget. Artinya kalau kamu enggak beragama Islam, Allah enggak ridho. Makanya sampai orang-orang yang enggak beragama Islam, entah agama apapun, itu besok di akhirat itu dia akan menyesal. Dia akan menyesal. Andai kata bisa balik ke dunia, pasti dia akan masuk Islam atau mukmin. Itu dalam surat Al-An'am ayat 27. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ya, siapa yang baca? Al-An'am ayat 27. Kok gak ada yang nyamber? Ayo, siapa lagi lihat? Ayo, baca. Pak Heri. Dan jika kamu Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia,
dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Iya. Tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan. Itu kata Allah, kalau saja kamu Muhammad tahu orang-orang yang mau masuk neraka itu, ya, dia menyesali, ya laitana ya Allah, kalau saja kami bisa balik, kau kembalikan ke dunia lagi nuraddu, kami gak bakal mendustakan ayat-ayatmu, ya. Dan kami pasti akan menjadi orang mukmin. Kamu gak bakal menjadi orang selain mukmin, selain agama Islam. Itu penyesalannya mereka. Makanya kita beruntung. Sampai-sampai juga Allah berfirman dalam surat Ali Imran, biar kita yakin dengan agama kita. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ali Imran ayat 85. Barang siapa yang selain Islam dijadikan agama, maka satu gak bakal diterima oleh Allah. Ya. Dan dia besok di akhirat minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Itu yang ngomong, yang bilang itu adalah Allah yang menciptakan kita. Ya, kita bersyukur. Sampai-sampai Rasulullah itu doanya, hadis riwayat Imam Muslim, Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku ini, ya Allah, karena agama ini yang melindungi segala urusan kami. Kita enggak boleh mabuk karena agama melarang. Kita enggak boleh nipu orang karena agama melarang. Kita enggak boleh berjudi, agama melarang. Yang melindungi selama umat Islam ini mau menjaga konsisten dengan ajaran agamanya, hidup tenang Bapak, tentram. Asal hidup enggak neko-neko aja, bukan tentram. Makanya doa yang selalu kita panjatkan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Itu jangan sampai kita enggak baca doa itu. Ya Allah, kami minta kepadamu, berilah keselamatan dalam memelihara agama ini. Karena yang merusak, menghancurkan agama Islamnya sudah di depan mata kita. Ya. Kemaksiatan yang di Amerika bisa kita lihat di laptop kita, bisa kita lihat di kamar kita, bisa kita lihat di handphone kita. Kita nggak bisa membendung canggihnya teknologi sekarang ini. Yang bisa membendung adalah ajaran agama. Makanya anak-anak kita ini jangan percayakan sepenuhnya di sekolah, tidak cukup Bapak Ibu. Karena apa? Pelajaran agama di sekolah, apalagi sekolah-sekolah umum, ini saya juga guru, saya juga dosen. Seminggu itu pelajaran agama itu cuma sekali pertemuan. Ya, kalau 24 jam sehari, kalau kali seminggu berarti 168 jam. Cuma dikasih pelajaran 2 jam. 2 jam bukan 2 jam 60 menit kali 60 menit kali 2. Tapi adalah 2 jam pelajaran, paling maksimal itu 45 menit. Itu kalau gurunya datang. Kalau dikasih tahu, nak, mohon maaf nih Pak Ustadznya lagi nggak bisa datang, alhamdulillah, malah gitu. Coba, itu kalau gurunya datang. Berarti kalau andai kata sebulan, ya Allah, 720 jam cuma dikasih ketemuan 4 jam, apa imbang kalau nanti. Demikian juga kalau nanti belajar kuliah, itu pelajaran agama semester ganjil aja. Maka ini masih kurang. Harus kita bina, bapak ibunya harus proaktif. Ya. Jangan sampai bapak ibunya ahli ibadah, kadang-kadang dapat mantu atau punya anaknya murtad atau dia keluar dari agama Islam. Ini juga jangan sampai. Dia jelas kehilangan anaknya. Nggak bakal ketemu di akhirat, sampai kapanpun nggak bakal ketemu. Makanya itulah gagal total bapak ibunya kalau sampai itu terjadi. Na'udzubillah. Makanya diperhatikan pendidikan agama kita. Apalagi jangan fanatik sampai menyekolahkan anaknya sampai ke sekolah-sekolah non-Islam. Ya. Coba orang-orang non-Islam apakah ada yang sekolah di Islam? Nggak ada satupun. Begitu hebatnya. Tapi kalau umat Islam malu sekolah di sekolah Islam. Alasannya kalau sekolah Islam kurang disiplin, siapa bilang? Ya banyak. Justru malah uangmu kalau kau berikan di sekolah Islam itu membantu untuk gurunya kamu dapat pahala. Tapi kalau kau sekolahkan di sekolah non-Islam, maka sama dengan kamu harta bendamu musnah di akhiratnya, nggak ada apa-apa nilainya apa. Karena sama dengan membantu mereka. Nah kita coba orang-orang non-Muslim fanatik kalau sama agamanya itu fanatik harus.
Kalau kita umat Islam enggak kurang. Maka inilah harus kita jaga sampai dalam Al-Quran setelah dikomputerisasi kata-kata ad-din itu Allah sebut itu lebih daripada 80 kali. An aqimud dina wa la tatafarraqu. Demikian juga banyak sekali di Al-Quran ini tentang Allah sebut tentang agama karena pentingnya. Oleh sebab itu jagalah baik-baik agama ini. Kita harus yang konsekuen, ngerti itu dilarang ya dijauhi, ngerti diperintahkan itu ya dikerjakan. Sebab banyak orang ngaku agama Islam tapi pelaksanaannya, teori dan prakteknya itu enggak sama. Ada di hotel ketangkep sama lagi berzina sama perempuan, dilihat polisi KTP-nya KTP agama Islam. Ada orang korupsi ketangkep KPK, agamanya agama Islam. Ada orang judi ketangkep, agamanya agama Islam. Ada orang yang mabuk ketangkep, agamanya agama Islam KTP-nya. Ini jangan salahkan kalau sampai dia akan hina di hadapan Allah karena dia sudah gak mau memelihara mutiara yang mahal harganya ini. Bapak Ibu berbahagia. Kemudian yang nomor 3 adalah wal haya, rasa malu berbuat dosa. Ini juga mutiara yang sangat mahal. Selama kita ini masih ada rasa malu berbuat dosa, percayalah Allah masih akan melindungi kita. Allah akan menyertai kita. Tapi kalau udah manusia dikasih akal, dikasih agama, sudah gak ada rasa malu menerima mutiara ini, jangan salahkan kalau dia akan hina di hadapan Allah. Kalau ada kucing kawin di pinggir jalan, namanya kucing binatang. Dia gak ada rasa malu, wajar binatang. Tapi kalau ada manusia dikasih akal, gak ada rasa malu berbuat dosa, maka mungkin lebih kayak kucing kan. Sampai mohon maaf, ada seorang artis yang dibagi gantian para artis-artis perempuan. Ini fakta, bukan saya mengada. Minggu ini adalah si fulan, artis perempuan ini saya konteni untuk besok giliran. Berbuat zina itu giliran. Sampai akhirnya ketangkep dan dia dipenjara di Bandung. Dan dia sekarang sudah keluar, udah tahu lah siapa mereka. Tahu nggak? Sudah berbuat zina itu bukannya ditutupi maksiatnya, malah divideokan. Akhirnya ditonton sampai di Jawa itu Komisi Perlindungan Anak KPA itu mencatat 33 anak di bawah umur itu dia sudah berbuat zina tatkala ditanya karena melihat artisnya, idolanya itu berbuat zina seperti itu. Ini kalau sudah merasa malu, enggak dipelihara, dia enggak ada rasa takut dengan azab Allah, maka tanda-tanda kehancuran dirinya itu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah di mana Allah ini Rasulullah sampaikan, "Idza aradallahu ayyuhlika abdan," kata Rasul. Kalau Allah itu mau menciptakan hambanya itu hambanya calon binasa, itu dikasih tanda-tanda dulu oleh Allah. Apa tandanya? Nuzi'a minhul haya, dicabut rasa malu berbuat dosa dari orang itu. Dia zina gak ada rasa malu, dia korupsi gak ada rasa malu, dia bawa istrinya orang, anaknya orang gak ada rasa malu. Kalau orang sudah biasa berbuat dosa itu sudah gak malu lagi, malah merupakan suatu kebanggaan. Ini na'udzubillahi min dzalik. Kalau kamu sudah gak ada rasa malu berbuat dosa, lakukan sesuka hati. Mau lungsang jungkir silakan aja. Nanti yang merasakan azabnya juga kamu sendiri. Ini mutiara yang nomor 3, jaga jangan sampai kita gak ada rasa malu berbuat dosa. Tapi jangan diartikan malu itu kan termasuk bagian daripada iman. Al-haya'u minal iman. Itu malu berbuat dosa. Jangan malu berbuat amal soleh. Kenapa kamu gak badiah? Malu gak benar. Kenapa kamu gak ikut masukin teramal? Ada teramal yang malu saya cuma bawa 10.000. Lah yang gak masukin aja gak malu. Masa kamu yang 10.000 malu ya? Ini malu di sini adalah malu berbuat dosa, itu yang termasuk daripada iman. Karena malu itu tidak akan mendatangkan, kata Rasulullah, la ya'ti illa bi khairin. Hadis riwayat Imam Muslim. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Orang kalau masih ada rasa malu berbuat dosa tidak mendatangkan kecuali dia akan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau sudah tidak ada rasa malu, na'udzubillahi min dzalik.
Yang keempat adalah wal amalus sholih, yaitu amal soleh. Amal soleh itu adalah mutiara yang sangat mahal. Iman seseorang gak ada artinya apa-apa kalau gak dibarengi dengan amal soleh. Makanya berapa puluh ayat setiap innalladzina amanu wa amilus sholihat itu didampingkan. Sebab kalau masalah percaya saja, Abu Jahal percaya, Abu Lahab semua percaya, orang-orang kafir jahiliyah percaya adanya Allah. Silakan buka nanti di Al-Quran, mulai dari surat Al-Ankabut ayat 63. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah li Az-Zumar ayat 38. Kalau Al-Ankabutnya, jadi Az-Zumar artinya hai Muhammad, kalau orang-orang kafir itu kotanya man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dia jawabnya pasti Allah. Tapi karena nggak ada amal solehnya, percuma. Percayanya itu, keimanannya nggak ada artinya apa-apa. Wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Surat Yunus ayat 31. Siapa yang mengatur urusan dunia, semua yang mengatur ini. Kalau ditanya, jodoh di tangan Allah semua, percaya dia. Tapi karena nggak ada amal solehnya, maka amal soleh inilah yang sangat menentukan. Makanya iman itu 3 unsur, iqrarun bil qalbi, wa qawlun bil lisani, wa amalun bil arkan. 3 ini harus ada. Cukup, tidak cukup jangan coba di hati saja. Hanya saja ini amal soleh inilah seringkali kita ini melakukannya itu malas kadang-kadang. Ya mau ke masjid malas, mau tahajud malas, mau apa-apa malas. Nah ini jangan kata Rasulullah, izzud dunia bimal wa izzul akhirati bisolihil amal. Kalau anda kepengen mulia di dunia, asal harta bendamu banyak, kaya raya, pejabat, kamu dihormati orang, tapi itu enggak berlaku di akhirat. Wa izzul akhirati bisolihil amal. Kalau kamu kepengen dimuliakan oleh Allah nanti di akhirat, kalau kamu nanti mati, maka dari sekarang harus banyak beramal soleh. Karena kalau sudah mati sudah nggak bisa beramal soleh, nggak bisa, kecuali yang 3 hal itu saja. Makanya mumpung masih hidup inilah, kita ini masih melewati 3 alam. Satu adalah alam barzakh, alam kubur. Ini kalau kita nggak banyak beramal, mau minta tolong siapa? Ya. Kamu sudah nggak ada yang bisa mintain tolong. Ya. Maka setelah kiamat, kalau diadab di alam kubur, diadab terus-terusan, nggak ada yang bisa bantu kamu. Maka sesakit-sakitnya penderitaan di dunia ini kita masih bisa minta tolong sama orang tua kita, anak kita, tetangga kita, saudara kita. Tapi kalau anda nanti sengsara di alam kubur, mau minta tolong siapa? Itu yang bisa nolong dalam amal solehmu tatkala kamu di dunia ini. Makanya dalam beramal soleh ini harus kita sadar ini kebutuhan. Kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Surat yang ke-17 ayat 7. Ada yang mau nyamber? Kalau kalian berbuat baik, kata Allah, maka kebaikan itu yang menikmati kamu sendiri, bukan tetanggamu, bukan saudaramu, tapi yang menikmati kamu sendiri. Tapi kalau kamu nggak mau berbuat baik, hanya berbuat maksiat, nanti yang babak belur juga kamu sendiri. Makanya kita ini harus rajin-rajin beramal soleh. Kemudian surah Al-Kahfi ayat 110. Al-Kahfi surat yang ke-18 ayatnya 110 yang tadi saya baca, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Ayo dibaca artinya apa yang karena sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Iya, jadi kalau kepengen nanti dimuliakan, ketemu Allah dengan indah nikmat, modalnya dari sekarang falyamal amalan shalihah. Setelah di alam kubur, masih di alam mahsyar, kamu mau minta tolong siapa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi
wa sahibatihi wa bani. Semua orang lari di alam mahsyar. Jangan-jangan kita jalan sama bapak ibu kita nggak kenal, boro-boro nolong. Istri jalan sama suami nggak kenal, boro-boro nolong. Semua nafsi-nafsi. Yang nolong itu adalah amal kita. Makanya kita hidup di dunia ini cuma sebentar, tapi cari bekal untuk 3 alam yang jutaan tahun itu ditentukan di dunia ini. Kalau kamu leha-leha, santai-santai beramal soleh, sepanjang masa nanti Anda akan menderita. Ya. Silakan, kita sudah tahu bahwa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di dunia itu sama dengan 1000 tahun. Itu Allah berfirman dalam surat Al-Hajj. Kalau satu hari 24 jam, coba Bapak ikut merenungkan, Ibu merenungkan sejenak aja, bentar aja. Kalau 1000 tahun, sehari itu adalah 1000 tahun, ya, artinya 24 jam itu 1000 tahun. Kalau kita bagi separuh, kalau 500 tahun, berarti berapa jam? 12 jam. Paham Bapak Ibu? Sehari semalam ini kan 24 jam, sehari semalam. Itu 1000 tahun. Sehari di akhirat itu, satu hari itu sama dengan 1000 tahun dunia. Ya. Jadi kalau semuanya 500 tahun, berarti 12 jam. Kita nggak mungkin ada umur yang 500 tahun. Oke, 500 tahun dibagi lagi setengahnya lagi, 250 tahun berapa jam? 6 jam di dunia. Kalau 250 tahun nggak ada umur yang 260 tahun kita sekarang, dibagi separuh lagi, 125 tahun berapa jam? Di dunia cuma 3 jam. Udah jarang umur 125 tahun. Dibagi separuh lagi, 62,5. Berarti hanya berapa jam di dunia? 1,5 jam Bapak Ibu. Itu Al-Quran kalau kita renungkan. Jadi di dunia itu cuma sebentar. Makanya kita ini kenapa yang sebentar untuk mencari bekal yang sekian berjuta-juta tahun, kamu kok leha-leha, kamu kok tenang-tenang saja. Maka ini nanti Anda akan menyesal sepanjang masa nanti. Oke, Bapak Ibu berbahagia. Cuma 4 hal ini akan hancur berkeping-keping, nggak ada nilainya apa-apa. Mutiara 4 ini apabila diserang dengan 4 penyakit. 4 penyakit ini apa yang menyerang? Yuziluha, kata Rasul, arba'at asya. 4 mutiara itu akan dihancurkan dengan 4 hal. Satu adalah, kata Rasulullah, fal ghadabu yuzilul aqla. Marah itu akan menghancurkan akal yang waras, yang sempurna ini. Artinya apa? Orang itu kalau udah marah, itu sudah hilang akalnya sudah hilang, udah gebrak-gebrak, sudah dia nyakitin orang, bentak-bentak orang, diam loh. Orang disuruh diam, dia ngoceh sendiri, udah nggak pakai akalnya, udah dia membunuh orang sampai di Bismaya Sari Bakti di Tanja di Pulau Gadung. Seorang preman, pimpinannya preman Pulau Gadung, sampai dicincang-cincang sama istrinya sendiri. Begitu hebatnya kekuatan seorang istri bisa mencincang-cincang pimpinan preman di Bismaya Sari Bakti yang beberapa yang lalu. Ya. Kenapa? Istri lagi marah. Begitulah kekuatannya orang marah. Makanya jangan diturutin. Sampai Rasulullah pesan kepada Muawiyah, sahabat Muawiyah ini penghafal Quran. Putranya Yazid juga hafal Quran. Tapi siapa yang membunuh cucunya Rasulullah? Adalah putranya Muawiyah, yaitu Yazid. Itu adalah zaman sahabat itu. Gara-gara apa? Makanya Rasulullah menyampaikan, ya Muawiyah, iyyaka wal ghadab. Wahai Muawiyah, jauhi marah. Fa innal ghadaba yufsidul iman. Marah itu akan menghancurkan nilai keimananmu. Kama yufsidus sabiru al asala. Sebagaimana buah gandaria akan menghancurkan manisnya madu. Madu itu manis, tapi kalau sudah dicampur dengan buah gandaria, pahit semuanya. Ya. Madu itu ya Allah manis, tapi kalau dicampur dengan 2 huruf saja, di madu, pahitnya tuh Pak. Bapak sih nggak merasakan. Ya. Dicampur 2 huruf aja, pahitnya, alhamdulillah. Ya. Makanya ini Bapak,
Sampai Rasulullah karena sudah tahu lahirnya Hasan Husain itu sudah dikasih tahu oleh malaikat Jibril. Pasti timang-timang oleh Muhammad. Rasulullah tersenyum. Kemudian setelah itu nangis. Ummu Hani langsung nanya, "Ya Rasul, kenapa kau cucumu lahir? Tadi kamu tersenyum, terus kemudian nangis." "Iya Bi, aku tersenyum karena kedua cucuku lahir dengan selamat." "Tapi kenapa kau nangis?" "Karena Jibril ngasih tahu aku kedua cucuku nanti akan mati di tangan sahabatku sendiri." Ya. Yaitu Imam Hasan yaitu diracun. Kemudian Imam Husain sampai perang Karbala dipenggal lehernya, kepalanya sampai digelindingkan juga. Itu cucu Rasulullah. Ini semua gara-gara apa? Marah. Makanya kalau kita lagi marah, caranya ini Rasulullah ngasih resepnya. Di antaranya idza ghadaba ahadukum falyaskut. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kalau kamu lagi marah, diem, udah aman. Ya. Kalau kita lagi marah langsung diem, enggak ungkit-ungkit. Kalau sudah kamu ungkit-ungkit dulu, kalau lu enggak gua tolongin, gembel kamu, habis semua amal ibadahnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Akalnya udah hilang. Wahai orang beriman, jangan kau hancur leburkan amal ibadahmu sedekahmu dengan kau ungkit-ungkit. Kalau orang lagi marah ungkit-ungkit, hapus semuanya. Makanya ini kalau lagi marah mendingan langsung kemana-mana bawa lakban, langsung udah dilakban, aman. Enggak dianggap ya. Kemudian kalau lagi marah, kedua caranya hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban, idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Kalau kamu lagi marah posisimu lagi berdiri, maka duduklah. Please duduk. Jadi kalau kita dimarahin sama istri, maka suruh mama duduk, mama duduk ya. Dan duduk kok masih marah-marah, suruh tidur. Suami juga gitu Bu, kalau marah-marah tiduran. Tiduran masih marah-marah, siram air Bu, ya. Bukan nanti suruh digebyur air, tapi suruh wudu ya. Karena kata Rasulullah, ini Rasulullah yang menyampaikan bahwa innal ghadaba minasyaiton. Hadis riwayat Abu Dawud, marah itu dari setan hakikatnya. Tenaganya semua dari setan, kita yang menggerakkan semua. Wa inna syaitan khuliqa minan nar. Setan diciptakan dari api. Wa inna ma tudfa'un naru bil ma. Api itu akan padam dengan adanya air. Makanya fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Kalau kamu lagi marah segera wudu. Ya, wudu Pak, wudu. Wudu lagi masih marah-marah, suruh wudu lagi 2 kali. Setan yang malas ini benar-benar mbahnya setan misalnya. Udah wudu 3 kali masih marah. Wah, udah benar-benar dah ini. Udah, apalagi kalau dia enggak wudu ya. Kemudian sampai dalam kitab Arba'in Nawawi, kalau enggak salah itu adalah hadis yang nomor 16. Tatkala ada seorang sahabat bertanya, hadis riwayat Imam Bukhari, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah." Ya Rasulullah, tunjukkan aku melakukan suatu amal perbuatan, apabila aku lakukan itu bisa menyebabkan aku masuk surga. Oh, kata Rasulullah, tangkap, jangan marah. Cuma itu ya Rasul, iya udah jangan marah. Ini kalau bapak pengen masuk surga, udah jangan marah. Tapi nggak berarti orang tua nggak boleh marahin anaknya, tapi marah, yang marahnya itu didasari dengan nafsu, bukan karena Allah. Karena ada orang marah karena Allah ya. Sampai cinta karena Allah yang dapat naungan 1 di antara 7 orang. Apabila dia marah karena Allah, cinta juga karena Allah. Kemudian caranya apa lagi? Kalau kita lagi marah, maka idza ghadaba ar-rajulu faqala a'udzu billahi sakana ghadabu. Jadi kalau lagi ada seseorang lagi marah, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, berlindung. Kalau saya lagi dimarahin sama istri saya langsung baca Quran. Kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim kan ayat Al-Qur'an. Oke, gimana sih kemarin? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Dia enggak bakal ngomelin orang sedang baca Al-Qur'an firman Allah, sama dengan musuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Diam dia, dari pesantren juga.
Giliran saya pikir keadaan sudah aman, saya tutup shadaqallahul adzim. Ngomel lagi, kemarin udah dibilang lam yalid wa lam yulad, udah lanjutin. Akhirnya gak jadi berantem, malah jadi anak lagi Bapak Ibu gitu. Makanya kita nih suami lagi temperamen tinggi, jadi api, istrinya jadi air. Istrinya yang cerewet, galak, judes, maka suaminya jadi air. Kalau dua-duanya dari api, maka lap aja siram dengan bensin, apa yang terjadi? Terjadilah pertengkaran, perceraian. Kalau udah seperti itu, siapa yang rugi? Anak-anakmu sendiri. Anak-anakmu sendiri. Gara-gara bapak ibunya gak bisa mengendalikan emosinya. Jadi akal kita sudah sirna kalau udah diserang dengan marah. Yang ketiga, wal hasad yuziluddin. Jadi dengki, iri, hasud ini akan menghancurkan nilainya agama itu. Biarpun dia kiai, ustaz, biarpun dia profesor, doktor, kalau dia masih ada dengki sama orang, musnah dia. Musnah dia. Karena apa? Kata Rasulullah, hadis riwayat Imam Abu Dawud, iyyakum wal hasad. Jauhi sifat iri dan dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena dengki dan iri itu akan memakan amal solehmu, amal baikmu. Kama ta'kulun naru al-hatobah, sebagaimana api akan memakan kayu bakar. Biarpun berapa ribu kubik, tapi kalau masih ada api, ludes itu hutan-hutan. Jadi caranya apa? Apinya harus dipadamkan, jangan sampai merembet kemana-mana. Biarpun ahli ibadah, ahli ngaji, ahli sedekah, tapi dengki sama orang, iri sama orang, musnah amal ibadahmu besok di akhirat. Di mana amal ibadahku ya Allah? Di mana saya ibadah sholatku, hajiku, umrahku hilang, udah dimakan dengan dengkimu dulu di dunia. Ya. Makanya ada seorang sahabat Rasulullah duduk-duduk di masjid bareng-bareng. Nanti sebentar lagi ada calon penghuni surga lewat. Orang semua sahabat tegang semua. Mana orangnya? Ahli. Akhirnya dia lawat, itulah calon penghuni surga itu orangnya. Akhirnya ada seorang sahabat ini izin letak tidur di rumahnya. Ya, kepengen tahu ya, apa amal ibadahnya seorang sahabat ini kok sampai dicap calon penghuni surga. Ternyata setelah tidur di rumah tahajud juga biasa-biasa aja. Malah mendingan sahabat yang berkunjung ke rumahnya. Masalah baca Al-Qur'annya semua di bawah standar. Akhirnya dia simpulkan, berarti sama aja. Cuman saya mau izin lah, sebelum izin mau saya tanya. Saya mau pamit pulang. Saya sudah bermalam di sini, terima kasih. Cuman saya mau ingin tanyakan, apa rahasianya kamu sampai dicap oleh Rasulullah calon penghuni surga? Kamu kan tahu, tahajudnya enggak, baca Quran enggak, semua kamu lebih segala-galanya. Cuman saya itu enggak punya sifat dengki sama orang. Cuman itu diantara yang susah. Jadi bukan masalah pinternya. Mohon maaf, saya sebut aja, ini contoh aja, jangan sampai. PKB itu adalah tempatnya para ulama. Di Jawa Timur kiai sama kiai berantem gebuk-gebukan gara-gara kemarin itu, ya Allah. Itu adalah tempatnya ulama, gontok-gontokan para politikus, orang-orang yang ngerti, sampai berantem, sampai mencaci maki orang semuanya. Sirna semua nilai agamanya gara-gara apa? Dengki dia. Kenapa dia bisa banyak itunya pemilihnya? Kenapa dia bisa pilih dia? Kenapa enggak pilih? Ini diantara. Makanya dalam rumah tangga kita jangan sampai hidup itu dengki. Ya. Ini sampai Allah mengajarkan doanya, turun tangan sampai Allah dalam surat Al-Hasyr. Ini harus Bapak Ibu apalin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini harus dibaca. Intinya wala taj'al fi qulubina ghillan, ya Allah, jangan kau ciptakan, kau jadikan di hati kami ada rasa dengki sama orang lain. Kalau sampai dengki, hancur amal ibadah kita, jungkar-jungkir setiap waktu, tapi habis gara-gara sifat dengki kita. Ya. Itulah di antara termasuk iblis ini, yaitu sampai dengkinya sama Nabi Adam, ya, sama manusia kayak apa.
Lah, terakhir definisinya hasud dengki itu gampang. Udah, terakhir definisinya adalah SMS. Kok SMS itu dengki dan iri? Singkatan. S-nya itu seneng, M-nya melihat orang lain susah, dan susah melihat orang lain seneng. Ada tetangga beli mobil, hah? Beli mobil, urusin jangan dia, tandanya iri. Iri udah, mesti ada orang seneng kan kita yang susah. Besoknya beli lagi mobil baru malah bilang, hah? Wah bener-bener ini, enggak bener nih orang ini. Dia yang akhirnya dia mikir panas, sakit, dibawa ke rumah sakit, ditengok sama teman-teman pengajian ibu. Akhirnya tanya, boleh kok rame-rame nengok saya, ini naik apa boleh? Itu loh Mbak Yu, tetangga kita yang beli mobil 2 sekarang beli bis baru. Dari kita suruh ngeranyenin gratis langsung kelepek mati. Itu penyakit iri itu cara ngatasinya itu jangan dilawan. Diemin aja, dia akan terbakar sendiri. Dia akan panas sendiri. Tapi kalau kita tantangin, bener kamu, malah dia yang menang. Kita yang kalah, oke? Karena Pak Haji Hari pokoknya sampai suruh selesai ya udah. Sebenarnya masih ada 2 lagi, tapi gampang orang saya tetangga jadi dipanggil lagi juga nggak apa-apa nanti ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.